Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal persiapan kabupaten untuk KSM tahun 2023. Oke, di video kali ini saya akan membahas nomor 21 sampai dengan nomor 30. Langsung saja untuk nomor 21 soalnya. Ditemukan tumbuhan parasit dengan ciri-ciri berikut. Memiliki haustarium untuk mengambil mineral dari inang, uji Lugol pada bagian organ tumbuhan tidak berwarna biru kehitaman, tidak memiliki kloroplas untuk fotosintesis, memiliki akar nafas untuk mengambil air dari udara. Tumbuhan parasit menyebabkan kematian pada tumbuhan inang. Ciri-ciri yang ditemukan pada tumbuhan holoparasit adalah, perlu teman-teman ketahui bahwa holoparasit itu adalah hewan parasit yang tidak memiliki kemampuan fotosintesis sama sekali dan sepenuhnya bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi. Dari ciri-ciri yang diberikan, tumbuhan tersebut dapat diidentifikasi sebagai tumbuhan parasit holoparasit, yaitu tumbuhan parasit yang tidak memiliki klorofil dan tidak dapat melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, jawaban yang tepat itu adalah yang B, 1, 2, dan 4. Karena untuk yang nomor 1 memiliki haustorium untuk mengambil mineral dari inang, ini merupakan ciri-ciri umum tumbuhan parasit. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, uji Lugol pada bagian organ tumbuhan tidak berwarna biru kehitaman. Tumbuhan holoparasit itu tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat menghasilkan amilum dan tidak akan berwarna biru kehitaman saat diuji dengan larutan Lugol. Kemudian yang ketiga itu nomor 4, jadi tidak memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Tidak memiliki kloroplas untuk fotosintesis ini ciri-ciri khusus tumbuhan holoparasit. Sementara untuk yang jawabannya 1, 2, dan 3, bukan 1, 2, 3, dan 4. Maaf teman-teman. Jadi 1, 2, dan 3 yang A. Ya. Kalau memiliki akar nafas untuk mengambil air dari udara, kemudian menyebabkan kematian kayak gitu ya, itu ciri-ciri nomor 4 dan 5 itu dapat ditemukan pada beberapa jenis tumbuhan parasit, baik itu yang holoparasit maupun yang hemiparasit. Tapi kalau untuk yang holoparasit itu yang nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 22. Fikri merupakan seorang ahli entomologi yang sedang melakukan ekspedisi di hutan Sulawesi Selatan. Fikri kemudian menemukan spesies serangga mulai dari fase telur, larva, pupa, dan imago yang berada di tumbuhan Euodia sp. Untuk memastikan serangga tersebut adalah spesies baru, maka dia mengambil sampel semua fase dari serangga tersebut untuk dilakukan uji DNA di laboratorium. Fase manakah yang dapat digunakan untuk menentukan suatu spesies serangga tersebut berdasarkan uji DNA? Jadi untuk menentukan spesies serangga berdasarkan uji DNA itu idealnya semua fase serangga dapat diambil sampelnya. Namun dalam kondisi lapangan tidak selalu semua fase serangga dapat ditemukan. Oleh karena itu jawaban yang tepat itu semuanya benar teman-teman, karena semua fase serangga tersebut dapat digunakan untuk menentukan spesies berdasarkan uji DNA. Pada fase telur ya, itu DNA serangga terdapat pada sel-sel yang membentuk embrio serangga. Kemudian pada fase larva, DNA serangga terdapat pada semua sel tubuh larva. Kemudian pada fase pupa, sebagian besar itu jaringan larva telah dirombak dan diganti oleh jaringan imago. Namun DNA serangga itu masih terdapat pada sel-sel yang belum dirombak. Nah, pada fase imago, DNA serangga terdapat pada sel-sel semua jaringan tubuh serangga dewasa.
Sehingga jika semua fase serangga ini dapat diambil sampelnya, maka semua fase tersebut dapat digunakan untuk menentukan spesies serangga berdasarkan uji DNA. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 23. Sebuah penelitian mengenai biomekanika otot dengan menggunakan elektromiografi pada gerakan sholat rukuk dan sujud menentukan hasil berikut. Oke, itu ada nama ototnya. Yang pertama ekstensor leher ketika rukuk kontraksi, ketika sujud relaksasi. Kemudian ada sternocleidomastoideus. Itu ketika rukuk relaksasi, ketika sujud kontraksi ada trapezius, ketika rukuk relaksasi, sujud juga relaksasi, deltoid, ketika rukuk kontraksi, sujud kontraksi, bicep rukuk dan sujud relaksasi, tricep rukuk dan sujud kontraksi, kemudian rectus abdominis rukuk dan sujud kontraksi, erector spinae itu relaksasi ketika rukuk dan sujud. Pernyataan berikut yang tepat mengenai hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian tersebut itu pernyataan yang tepat adalah yang B. Pada gerakan rukuk dan sujud, semua jenis otot di area lengan terdapat respon agonis dan antagonis. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada otot deltoid ya teman-teman. Deltoid ini dimana terjadi kontraksi pada saat rukuk dan sujud. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa deltoid itu bertindak sebagai agonis pada kedua gerakan tersebut. Sementara pada otot bicep dan tricep di situ terjadi respon yang berlawanan antara sujud dan juga rukuk. Jadi hal ini menunjukkan bahwa otot bicep dan tricep bertindak sebagai agonis antagonis pada gerakan rukuk dan sujud. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 24 ini hubungannya dengan zakat. Pak Haji Yasin memiliki sawah tada hujan seluas 3 hektare dan sawah irigasi seluas 4,5 hektare. Kedua sawah tersebut menghasilkan padi dengan biomasa kering seperti yang disajikan dalam grafik. Itu grafiknya. Kemudian jika harga gabah sebesar 5.000 per kilo, maka berdasarkan data tersebut Pak Haji Yasin memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebesar ... dari hasil panen sawah tada hujan dan zakat sebesar ... dari hasil panen sawah irigasi. Untuk menentukan mana yang dihitung, di situ kan kalau berdasarkan grafik itu ada akar, kemudian ada batang, ada daun, dan ada gabah. Maka nggak perlu dihitung semuanya teman-teman, kita cukup menghitung dan fokus pada hasil gabah. Karena ketika zakat itu yang bisa dizakatkan adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi di sini, dan yang bisa dikonsumsi itu gabahnya. Mari kita hitung satu persatu. Kita mulai dari yang sawah tada hujan dulu. Untuk sawah tada hujan itu nilai zakatnya sebanyak 10%. Kalau sawah irigasi zakatnya adalah 5%. Kita hitung zakat sawah tada hujan dulu teman-teman. Luas sawah tada hujan itu kan 3 hektare dan besarnya gabah di sini adalah 5,97 ton per hektarnya, karena 5,97 itu hanya per hektarnya. Sementara luas sawah yang tada hujan itu ada 3 hektare. Berarti di sini 5,97 kita kalikan dengan 3 hektare.
Setelah itu kita kalikan dengan harga gabahnya, yaitu sebesar Rp5.000. Nanti seperti itu. Kita kalikan dengan 5.000. Pertama kita kalikan dulu 5,97 dikali 3 hektare itu hasilnya adalah 17.910. Kemudian kita kalikan dengan 5.000. Maka di sini temu uangnya sebesar 89.550.000. Nah, kita hitung sekarang zakatnya. Karena untuk sawah tada hujan itu zakatnya 10%, maka di sini kita kalikan 10%, 10/100 dikalikan dengan 89.550.000. Ini kita coret-coret. Oke. Hasilnya adalah 89.550 nambah 01 dari 10, 0. Jadi yang harus dizakatkan sebesar Rp8.955.000. Itu untuk yang sawah tada hujan. Sekarang kita ke saya ganti warna. Kita ke sawah irigasi. Sama caranya seperti yang tadi. Karena hasil di grafik itu menunjukkan per hektar, sementara untuk sawah irigasi luasnya 4,5 hektare, jadi kita hitung di sini hasilnya yaitu 6,85. 6,58 dikalikan 4,5 kemudian dikalikan dengan 5.000. Jadi ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah, langsung kita kali aja ya, kali 5.000 itu 148.050.000. 148.050.000 tuh. Karena zakat sawah irigasi itu 5%, jadi kita kalikan dengan 5%. 5/100 dikalikan dengan 148.050.000 rupiah. Ini kita coret nolnya 2, kita kalikan yang atas, jadi diperoleh nilai 7.402.500. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, ini untuk jawaban yang benar. Itu ya teman-teman. Lanjut kita ke nomor 25. Nomor 25. Afan sedang melakukan eksperimen untuk mengetahui pengaruh pupuk organik terhadap terbentuknya organ kantong pada tanaman Nepenthes sp. Pada tanaman A diberi pupuk organik dan tanaman B tidak diberi pupuk sama sekali. Sebagai kontrol, kedua tanaman menggunakan jenis media dan air yang sama. Setelah 1 bulan, tanaman A tidak tumbuh kantong sama sekali, sementara tanaman B terbentuk organ kantong. Analisis dari eksperimen tersebut yang tepat adalah, oke, ini yang A, kemudian yang B seperti itu. Maka mana jawaban yang benar? Oke, pada eksperimen tersebut itu kan terlihat bahwa tanaman yang tidak diberi pupuk organik, yang B ya tadi, yang tidak diberi pupuk organik, sebentar. Oke. Tidak diberi pupuk organik mampu membentuk organ kantong. Sedangkan tanaman yang diberi pupuk organik, yaitu yang A, tidak tumbuh kantong. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk organik itu tidak diperlukan untuk terbentuknya organ kantong pada tanaman ini.
sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang B itu memperoleh nutrisi yang cukup dari media tanam dan air yang tersedia sehingga mampu membentuk organ kantong. Sedangkan tanaman A yang diberi pupuk organik tidak mampu membentuk organ kantong karena kemungkinan pupuk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman ini. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Tuh. Oke, kita lanjut nomor 26. Perhatikan terjemahan ayat berikut. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Bagian terjemahan ayat yang dicetak tebal berkaitan erat dengan siklus biogeokimia, yakni yang dicetak tebal di situ adalah tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah menurunkan air dari langit, kemudian air tersebut digunakan untuk menumbuhkan segala macam tumbuhan. Dalam proses tersebut, unsur-unsur hara seperti fosfor yang terkandung dalam air dan tanah itu akan diserap oleh akar tumbuhan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam hal ini, unsur fosfor merupakan bagian dari siklus biogeokimia yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, ayat itu juga menekankan betapa pentingnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat dalam proses tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan siklus biogeokimia dalam alam semesta merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah yang patut dihayati dan diresapi oleh manusia. Jadi yang berkaitan erat dengan siklus biogeokimia itu adalah yang fosfor dan hidrologi. Yang A itu ya, yang berhubungan dengan kandungan dalam air dan tanah yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Nomor 27. Gas freon merupakan senyawa yang mulai diperkenalkan sebagai pendingin kulkas pada tahun 1930. Hal ini memiliki efek dapat mendegradasi lapisan ozon di atmosfer. Berikut ini adalah grafik emisi freon secara global. Jadi dia pernah berada pada puncaknya yaitu tahun 1990 dan setelah itu semakin menurun sampai 2014 itu ya, menurun dan seterusnya. Nah, semenjak diadakan protokol Montreal, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk tidak menggunakan freon, sehingga perlahan-lahan emisi freon menurun. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar adalah kalau kita melihat grafik itu, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, karena mereka udah tidak menggunakan freon lagi ya di situ. Jadi sejak tahun 2014 hingga sekarang lubang ozon itu mengalami perbaikan. Grafik itu menunjukkan bahwa emisi freon secara global itu kan menurun sejak tahun 1990-an. Setelah itu di adanya protokol Montreal tadi disepakati pada tahun 1987. Kemudian terjadi penurunan emisi freon secara global dan berdampak pada berkurangnya degradasi lapisan ozon di atmosfer. Jadi pernyataan yang tepat itu adalah sejak tahun 2014 hingga saat ini lubang ozon mengalami perbaikan. Nomor 28. Rahma sedang melakukan kultur perbaikan organisme seluler yaitu Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum dengan menggunakan jerami padi sebagai sumber nutrisinya.
Rahma membuat 3 tempat kultur, yakni tempat kultur khusus Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum, serta tempat kultur campuran kedua organisme tersebut. Kedua spesies tersebut tidak bersifat kanibalisme, berarti dia tidak saling memakan yang sama jenisnya. Rahma mengamati jumlah populasi dari hari pertama hingga hari ke-18. Diperoleh data tumbuhan pada grafik berikut. Oke, grafiknya seperti itu. Grafik A menunjukkan kultur Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum yang berkembang biak secara terpisah. Jadi kalau secara terpisah mereka semakin meningkat kayak gitu ya. Dan grafik B menunjukkan kultur Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum di tempat yang sama. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang tepat adalah berdasarkan grafik pertumbuhan populasi itu, yang tepat berarti yang B ya teman-teman. Interaksi Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum itu tidak bersifat kompetisi. Kalau grafik A itu kan menunjukkan bahwa Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum memiliki laju pertumbuhan yang berbeda ketika dikembangbiakkan secara terpisah. Kemudian Paramecium aurelia memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Paramecium caudatum. Sedangkan yang pada grafik B itu laju pertumbuhan keduanya menurun ketika dikembangbiakkan di tempat yang sama. Hal ini menunjukkan adanya persaingan antara kedua spesies dalam memperebutkan sumber daya yang sama, yaitu tadi disebutkan sumber dayanya adalah jerami padi sebagai sumber nutrisi. Oleh karena itu, interaksi antara Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum yang dapat dikategorikan sebagai kompetisi. Kalau yang pernyataan A itu kurang tepat karena tidak ada tanda-tanda bahwa Paramecium aurelia atau Paramecium caudatum memangsa atau memakan satu sama lain. Yang C tidak tepat juga karena interaksi antara keduanya dapat mempengaruhi pertumbuhan masing-masing spesies, bukan ya. Yang D itu tidak tepat juga karena komensalisme itu kan hubungan antara dua spesies di mana salah satu spesies mendapatkan manfaat tanpa memberi dampak pada spesies yang lain. Jadi kurang tepat. Ini jawabannya yang benar adalah yang B. Oke. Berikut ini adalah keanekaragaman tumbuhan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oke, itu adalah grafiknya, ada nama ilmiahnya, nama di Al-Qur'an dan familinya. Berdasarkan jenis-jenis tumbuhan tersebut, pernyataan yang benar mengenai tingkatan keanekaragaman hayati yang benar adalah jadi kalau kita lihat yang A itu kan tingkat gen karena satu genus. Yang B jadi yang benar itu adalah yang B teman-teman. Kedua tumbuhan tersebut yaitu atin dan azaitun ya, termasuk dalam famili yang sama yaitu Olacea. Termasuk bentar. Iya, yang B ini teman-teman. Kalau pernyataan yang A itu tidak tepat karena Almanna sama asli bentar. Oke. Untuk yang nomor 29 ini kita skip dulu ya, mohon maaf teman-teman. Nanti akan saya tuliskan karena ini saya ada dua yang ragu. Nanti saya coba cari literasinya dulu untuk yang nomor 29. Insya Allah secepatnya akan saya tulis di kolom komentar untuk penjelasan nomor 29. Kita ke nomor 30.
Oke, karena nomor 29 di skip, jadi sampai 31 ya hari ini teman-teman. Nomor nggak jadi sampai 30, jadi sampai 31. Oke. Nomor 30 di situ. Ahmad adalah seorang dokter hewan yang sedang memeriksa kucing dengan gejala batuk, muntah, buang air besar berdarah, diare, dan bulu yang kusam. Setelah didiagnosa, ternyata kucing tersebut harus dilakukan pembedahan. Setelah dibedah, ternyata saluran usus bagian duodenum dan jejunum ditemukan parasit dengan ciri-ciri tubuh pipih panjang dan bersegmen. Kepalanya kecil dan menempel di bagian membran mukus. Berdasarkan ciri-ciri yang telah disampaikan, parasit tersebut termasuk dalam kelompok yang mana? Oke, jadi ciri-ciri parasit yang disebutkan itu termasuk ke dalam yang monogenea. Bukan. Dia termasuk ke dalam yang cestoda yang ini. Karena dia pipih gitu tadi ya. Ciri-ciri parasit yang disebutkan yaitu tubuh pipi panjang bersegmen, kepalanya kecil dan menempel di bagian membran mukus. Itu merupakan ciri-ciri umum dari parasit cestoda atau cacing pita, teman-teman. Jadi cacing pita itu memiliki tubuh yang terdiri dari segmen-segmen, di mana setiap segmen itu dapat memproduksi telur dan memiliki sistem saraf, pembuluh darah, dan saluran pencernaan yang lengkap. Cacing pita biasanya hidup sebagai parasit dalam saluran pencernaan hewan vertebrata, termasuk mamalia seperti kucing, kayak gitu. Nah, untuk yang B, yang monogenea ini tidak tepat karena ciri-ciri umum dari monogenea adalah tubuh pipih dan tidak bersegmen, serta tidak memiliki kepala yang menempel pada membran mukus. Kalau yang C itu Turbellaria, tidak tepat juga karena merupakan kelompok cacing pipih yang tidak parasit dan umumnya itu hidup di lingkungan air tawar atau laut. Sementara yang D, Trematoda itu juga tidak tepat. Dia merupakan cacing hati, memiliki tubuh yang pipih dan tidak bersegmen serta tidak memiliki kepala yang menempel pada membran mukus. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 30 adalah yang A. Kemudian nomor 31. Itu sumber makanan yang paling banyak mengandung kalori bagi tubuh itu adalah, ayo teman-teman, jadi itu adalah sumber makanan yang paling banyak mengandung kalori bagi tubuh. Saya coba terjemahkan sebentar, khawatir salah ABCD-nya itu ya teman-teman, sebentar. Banyak. Oke, yang pertama itu artinya karbohidrat. Yang B itu artinya protein. Kemudian yang C itu artinya lemak. Dan yang D itu artinya adalah vitamin. Nah, kalau sumber makanan yang paling banyak mengandung kalori ya jelas itu adalah jawabannya yang C, lemak. Itu ya teman-teman. Jadi ini artinya soal nomor 31 ini sumber makanan yang paling banyak mengandung kalori bagi tubuh adalah lemak. Lemak itu mengandung kurang lebih 9 kalori per gram. Kalau karbohidrat itu hanya 4, mengandung 4 kalori per gram. Vitamin itu tidak mengandung kalori sama sekali dan bukan merupakan sumber energi. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu saja yang kita bahas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian yang akan mengikuti kompetisi KSM di tingkat kabupaten yang insya Allah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 ya. 10 itu semoga semuanya diberikan kemudahan dan diberikan hasil yang maksimal, diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.